Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, murid-murid yang saya sayangi dan juga saya banggakan. Untuk memulai pertemuan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi para siswa-siswi yang Ibu sayangi dan juga Ibu banggakan. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Oke, Alhamdulillah sehat ya. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini nanti sampai dengan akhir pembelajaran. Oke, jadi pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Jadi pertemuan kemarin? Oke, Wati, silahkan. Iya, benar banget. Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang teks negosiasi atau lebih tepatnya yaitu isi teks negosiasi. Nah, jadi benar banget tadi yang dikatakan oleh Wati bahwa eh, isi dari teks negosiasi itu berupa tawar-menawar antara kedua belah pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Teks negosiasi itu harus didukung oleh argumen yang berisi dengan sebuah fakta. Maksudnya adalah fakta yang berupa faktor pendukung untuk mempengaruhi lawan bicara agar bisa merubah gambaran awal mengenai suatu masalah. Nah, jadi teks negosiasi itu merupakan tulisan yang isinya persetujuan antara kedua belah pihak. Oke. Nah, karena kemarin kita sudah membahas tentang isi teks negosiasi, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan struktur dan juga kebahasaan teks negosiasi. Sebelum saya memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan menyebutkan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran ini. Jadi saya mengharapkan siswa-siswi saya bahwa kalian nantinya dapat menganalisis struktur dan juga kaidah kebahasaan yang ada dalam teks negosiasi dengan penuh semangat dan cermat serta kritis. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya. Jadi, di sini sudah saya sebutkan bahwa kita akan membahas tentang struktur dan juga kebahasaan teks negosiasi. Nanti ketika saya menjelaskan kalian ada yang tidak paham, nanti bisa langsung raise hand atau kalian on mic. Tidak apa-apa, saya persilahkan. Nanti bisa langsung kalian tanyakan. Nanti kalau saya bisa jawab, langsung saya jawab. Seperti itu ya. Oke, untuk materi pembelajaran yang pertama, yaitu menganalisis struktur teks negosiasi. Jadi struktur teks negosiasi ini berguna untuk menunjukkan alur pada teks, sehingga isi teks mudah dipahami. Struktur teks negosiasi itu ada 4. Yang pertama, yaitu orientasi. Orientasi ini merupakan pengenalan topik atau masalah pada pihak yang bersengketa. Yang kedua, yaitu pengajuan. Pernyataan pihak pertama untuk meminta atau mengajak pihak kedua menanggapi tuntutannya. Yang ketiga yaitu penawaran. Pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar-menawar atas penolakan masing-masing. Yang keempat yaitu kesepakatan. Kesepakatan itu merupakan keputusan akhir dari kedua belah pihak berdasarkan hasil tawar-menawar. Pembahasan kita yang kedua yaitu kaidah kebahasaan teks negosiasi. Jadi teks negosiasi itu memiliki kaidah kebahasaan yang membedakannya dengan teks yang lain. Yang pertama yaitu bahasa persuasif. Bahasa persuasif merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk membujuk ataupun menarik perhatian.
Yang kedua yaitu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ialah suatu kalimat yang disampaikan dalam bentuk isi pernyataan yang berfungsi agar memberikan informasi maupun berita mengenai hal sesuatu. Yang ketiga yaitu kesantunan bahasa. Di dalam teks ini menggunakan bahasa yang santun antara kedua belah pihak agar terjadi komunikasi yang baik demi mencapai negosiasi yang sukses atau sepakat. Yang keempat, yaitu menggunakan konjungsi. Artinya, menggunakan kata penghubung di dalam teks negosiasi tersebut. Contohnya apa? Contohnya, kata kalau, begitu, meskipun, walaupun, dan lain sebagainya. Oke. Yang kelima, yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif artinya suatu kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Jelas maksudnya agar mudah dipahami baik si pendengar atau pembaca. Sedangkan tepat maksudnya dapat sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku tersebut. Yang keenam yaitu berisi pasangan tuturan. Tuturan ialah sebuah kalimat yang diutarakan oleh seseorang untuk menyampaikan maksud maupun tujuan tertentu. Hal ini merupakan bentuk komunikasi secara lisan seseorang kepada mitra tutur pada kehidupan sehari-hari. Di dalam sebuah teks negosiasi, tuturan berupa dialog yang artinya dilakukan oleh dua orang maupun lebih. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan struktur kebahasaan teks negosiasi. Oke, tidak ada ya, saya lanjutkan. Oke, saya tadi menyebutkan pasangan tuturan. Pasangan tuturan itu seperti apa sih? Jadi di sini ada 5 macam pasangan tuturan. Yang pertama, ada yang mengucapkan salam, ada yang membalas salam. Yang kedua, ada yang bertanya, dan juga ada yang menjawab ataupun tidak menjawab. Yang ketiga, yaitu saat meminta tolong, ada yang memenuhi ataupun menolak permintaan. Yang keempat, yaitu ada yang menawarkan, ya ada yang memenuhi ataupun menolak tawaran. Dan yang terakhir, yaitu ada yang mengusulkan. Ada yang mengusulkan, ada yang menerima, ataupun menolak usulan pasangan tuturan di dalam negosiasi. Oke. Struktur kebahasaan teks negosiasi, kaidah kebahasaan teks negosiasi yang selanjutnya, yaitu bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Nah, maksudnya di sini ialah di dalam negosiasi ada seseorang yang memerintah dan timbal baliknya ada yang memenuhi perintahnya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Seperti contoh, saat Anda belanja, Anda meminta tolong, umumnya dilakukan oleh pembeli. Mengambilkan baju yang Anda inginkan tersebut. Lalu, si pihak satunya akan memenuhi perintah tersebut. Nah, umumnya di sini dilakukan oleh penjual. Selanjutnya yaitu menggunakan pronomina persona. Kata pronomina atau kata ganti merupakan suatu jenis kata yang menggantikan nomina maupun frasa nomina. Sebagai contoh, saya, kami, ataupun Anda. Selanjutnya yaitu kalimat langsung. Selain menggunakan kalimat yang efektif, kalimat langsung juga digunakan di dalam teks negosiasi. Kalimat langsung merupakan suatu kalimat yang menirukan ucapan ataupun yang diutarakan oleh orang lain. Yang terakhir
yaitu menggunakan kalimat kontras. Kalimat kontras artinya menggunakan suatu kalimat perbandingan di dalamnya. Misalnya, penggunaan kata kontra keterangan terlalu, lebih atau kurang, seperti imbuhan se, dan lain-lain. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Andi. Silakan unmute untuk menanyakan. Oh, sudah ada di kolom chat. Oke. Jadi di sini Andi bertanya terkait dengan teks negosiasi yang sudah Ibu jelaskan. Pertanyaannya, ya. Oke, jadi di sini Ibu akan jelaskan kembali ya bahwa teks negosiasi itu merupakan tulisan yang isinya persetujuan antara kedua belah pihak. Tulisan tersebut memiliki ciri dan juga struktur tersendiri. Sebagai contoh, tadi Ibu sudah contohkan bahwa ketika saya contohkan saat pergi ke pasar, seperti itu ya, kita pasti akan melihat penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar, negosiasi. Nah, kegiatan tersebut, kegiatan tawar-menawar ini merupakan sebuah negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Kadang menawar harga, pembeli memerintahkan sekian, penjual memerintahkan sekian, pembeli nggak mau, harus nego. Murahin dong Bu, misal harganya 50.000, minta 25.000. Mereka akhirnya tawar-menawar, mengutarakan pendapat mereka. Nah, nanti ini tujuannya untuk mencapai suatu kesepakatan. Biasanya jadi sepakat 40.000 misalnya ya, itu. Itu sebagai contoh teks negosiasi. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sudah cukup ya. Mungkin nanti kalau kalian mau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung raise hand atau menuliskan di kolom chat seperti yang dilakukan Andi barusan. Oke. Selanjutnya, yang pasti kalian tunggu-tunggu, yaitu ada latihan soal. Jadi di sini saya meminta kalian untuk melakukan kegiatan latihan soal. Oke. Jadi di sini nanti saya minta kalian melakukan latihan soal. Nanti untuk contohnya Ibu kirimkan. Jadi tugas kalian yang pertama yaitu nanti kalian mencari teks negosiasi. Kalau negosiasi yang mudah itu nanti mungkin untuk pembelian buku atau kayak seperti jual beli seperti itu ya. Nanti silakan kalian cari teks negosiasi. Kemudian kalian baca, kalian cermati. Untuk selanjutnya kalian tentukan struktur teks negosiasi berdasarkan teks negosiasi tersebut. Kalian menentukan strukturnya. Yang kedua, kalian menentukan ciri-ciri kebahasaan dalam teks negosiasi yang sudah kalian cari. Jadi tugas pertama, menentukan struktur teks negosiasi. Yang kedua, menentukan ciri-ciri kebahasaan. Karena tadi kita sudah bahas, ada beberapa pertanyaan juga. Saya harap kalian sudah paham dengan apa yang saya sampaikan.
Untuk contohnya nanti saya kirim di WA Group untuk agar memudahkan kalian dalam mengerjakan tugas seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan tugas kalian, bisa kalian WA saya pribadi ataupun nanti bisa langsung di grup WhatsApp. Oke, untuk waktu pengerjaannya, nanti saya harapkan kalian bisa mengerjakan ini sampai pertemuan kita berikutnya. Jadi saya kasih waktu kalian 1 minggu untuk mengerjakan ini. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, sebelum kita membahas materi selanjutnya. Seperti ini. Seperti itu, oke? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke. Untuk penulisannya bebas, silahkan kalian ketik, silahkan. Mau kalian tulis tangan juga saya persilahkan. Seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita pada hari ini? Sudah cukup untuk tugasnya? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup ya berarti. Oke. Untuk soalnya sudah saya jelaskan, materinya sudah saya jelaskan. Saya berharap dengan ini kalian bisa memahami lebih dalam tentang teks negosiasi. Untuk durasi waktunya, saya beri kalian waktu 1 minggu ya. Oke. Oke, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, maka saya akan menyimpulkan materi yang telah saya ajarkan barusan terkait dengan struktur dan juga kaidah kebahasaan teks negosiasi. Jadi di sini teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial antara pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam suatu masalah karena saling berusaha mencapai tujuan yang berbeda bahkan bertentangan. Yang kedua, yaitu terkait dengan struktur teks negosiasi. Jadi struktur teks negosiasi itu memuat 4 hal. Yang pertama orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, dan yang terakhir yaitu kesepakatan. Yang ketiga, teks negosiasi itu dibedakan menjadi beberapa jenis menurut kepentingannya. Contohnya, teks negosiasi sederhana, teks negosiasi penjual-pembeli, teks negosiasi pengusaha dan pihak bank, dan masih banyak lagi. Perbedaan struktur teks negosiasi bergantung pada permasalahan yang dinegosiasikan. Yang keempat, yaitu teks negosiasi memiliki kaidah kebahasaan yang membedakannya dengan teks yang lainnya. Yang sudah saya jelaskan tadi memuat beberapa hal. Oke, yang pertama yaitu bahasa persuasif, yang kedua kalimat deklaratif, yang ketiga kesantunan bahasa, yang keempat menggunakan konjungsi, yang kelima menggunakan kalimat efektif, yang keenam menggunakan pasangan tuturan, dan memerintah, yang selanjutnya menggunakan pronomina persona, kalimat langsung, dan kalimat kontras. Yang kelima, yaitu cara bernegosiasi. Jadi, cara bernegosiasi yang baik itu dapat dilakukan dengan 2 hal. Yang pertama, yaitu pendapat berdasarkan fakta, dan yang kedua, yaitu pendapat disampaikan dengan sopan. Oke. Saya harap kalian bisa memahami apa yang sudah saya ajarkan, apa yang sudah kita pelajari bersama pada hari ini. Tetap semangat belajarnya, dan juga selamat mengerjakan tugas.
Karena materi hari ini sudah cukup ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan struktur dan juga kebahasaan teks negosiasi. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang debat. Jadi di sini selain kalian mendapatkan tugas yang sudah saya berikan tadi, saya juga berharap kalian belajar terkait dengan debat. Jadi pada pertemuan minggu depan itu kalian sudah mengetahui sedikit banyak hal tentang debat. Oke? Karena sudah tidak ada yang bertanya, maka kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita diskusikan pada hari ini, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat belajar dan semangat mengerjakan tugas.